Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan kita untuk membahas kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Seperti biasa nih, saya ditemani oleh Pak Diki. Halo Pak Diki, apa kabar? Halo Pak Abe, sehat-sehat. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Oke Pak Diki dan teman-teman semua, mungkin ada yang pernah dengar nih tentang hard lens atau lensa kontak keras. Nah, banyak yang chat ke kita nih Pak Diki, mereka pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan hard lens ini dan apakah benar hard lens ini bisa menyembuhkan mata silinder Pak Diki? Oke, coba kita flashback lagi Pak Abe ya. Jadi lensa kontak ada beberapa jenis ya Pak Abe ya, seperti yang kita udah bahas di video-video kita sebelumnya. Yang pertama ada soft lens, ada hard lens, dan ada juga semi hard lens. Nah, untuk semi hard lens dan hard lens itu tergolong lensa kontak keras sesuai dengan namanya. Jadi lensa kontak ini kaku Pak Abe. Sehingga dari segi kenyamanan kurang banyak dipilih oleh penggunanya karena tidak senyaman soft lens, tetapi tidak kalah sehat Pak Abe, tentunya dengan rekomendasi yang tepat gitu ya. Nah, kalau mau bahas apakah si hard lens ini benar bisa mengoreksi silinder, kita harus tahu dulu nih teman-teman, silinder atau istilahnya adalah astigmatisme Pak Abe ya. Itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada astigmat kornea. Kenapa ada astigmat kornea? Karena korneanya memiliki kelengkungan yang tidak rata, atau kita boleh bilang irregular kornea ya. Atau bisa juga astigmatismenya berasal dari lensa mata Pak Abe, yaitu disebabkan karena kontur atau permukaan crystalline lens atau lensa mata kita yang ada di dalam tuh itu juga tidak simetris atau tidak regular ya. Nah, atau bisa kombinasi keduanya. Jadi ada astigmat lensa, astigmat kornea, dan juga astigmat kombinasi lensa dan kornea. Ya, jadi Pak Diki kalau boleh dikatakan kalau silinder itu koreksi dari kondisi astigmat tadi Pak Diki ya. Betul. Jadi nama matanya statusnya adalah astigmat, tapi koreksinya dengan silinder tadi. Betul. Nah, kalau astigmat lensa dan astigmat kornea, nah kira-kira nih Pak Diki yang cocok, yang ideal untuk hard lens ini astigmat yang mana Pak Diki? Nah, karena hard lens ini ada di atas kornea, jadi saat kita memasang hard lens atau soft lens gitu ya, itu kan kita meletakkan di atas kornea. Sehingga yang bisa dikoreksi dengan hard lens ini adalah kelainan refraksi astigmat kornea Pak Abi. Nah, saya jadi pengen tahu lebih dalam lagi nih Pak Diki, bagaimana ya cara kerjanya kok bisa lensa kontak keras tadi bisa mengoreksi astigmat tadi, bisa mengoreksi silinder tadi Pak Diki? Oke, jadi kalau astigmat kornea itu kan berarti kondisi korneanya irregular ya, atau tidak beraturan lah gitu ya. Kalau kita menggunakan soft lens sebagai alat bantu koreksi kita, soft lens kan lunak Pak Abe, lentur sekali, sehingga kalau kita pasang di kornea yang irregular, tentunya soft lens tadi akan mengikuti irregularity dari kornea kita. Kurang ideal ya Pak ya? Jadi kurang ideal, jadi yang terkoreksi hanya minusnya saja, astigmatnya atau silindernya tetap ada ya, itu kalau pakai soft lens. Tapi bagaimana kalau kita pasang dengan hard lens? Karena hard lens tadi kaku, sedangkan kita tempelkan atau kita pasangkan di permukaan kornea kita yang irregular, sehingga dia akan tetap stabil Pak Abe. Nah, kekosongan ruangan yang ada di antara kornea yang irregular tadi dengan lensa kontak hard lens itu akan diisi oleh air mata nih teman-teman. Nah, air mata tadi yang mengisi ruang kosong di antara hard lens dan kornea inilah yang bisa mengoreksi silinder pada kornea. Sehingga kita hanya perlu hard lens minus, otomatis dengan sendirinya silinder kornea kita pun jadi terkoreksi. Kita ngelihatnya tajam, lebih tajam daripada kita pakai soft lens yang minus saja. Jadi bayangan saya itu yang ngoreksi selain hard lens tadi juga air mata tadi Pak Diki ya? Betul. Air mata yang di antara lensa kontak dan kornea tadi bisa mengoreksi astigmatnya tadi. Betul. Yang nggak dimiliki oleh si soft lens tadi. Betul. Jadi kalau kita pakai hard lens ada yang namanya tear lens Pak Abi. Tear lens inilah yang mengoreksi astigmat kornea. Betul sekali Pak Diki. Nah sekarang nih kasus orang itu kan banyak nih beragam. Nah sekarang ini kalau kombinasi, kayak roti aja kombinasi ya Pak Diki. Jadi kombinasi astigmatnya ini adalah astigmat lensa atau kombinasi nih Pak Diki antara lensa dengan astigmat kornea, itu masih ideal nggak pakai hard lens ini Pak Diki? Tentunya dengan hard lens menjadi tidak maksimal Pak Abi, karena ada sisa astigmat
lensa yang tidak terkoreksi oleh hard lens tadi. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini lebih cocok menggunakan soft lens toric, yaitu soft lens yang sudah ada power cylindernya, atau menggunakan kacamata, Pak Abi. Oke, jadi kalau misalnya memang ada kondisi seperti itu, lebih bagus lagi pakai soft lens yang ada silindernya, Pak ya. Betul. Oke, jadi Pak Diki, kalau dikatakan hard lens itu keras atau kaku, kira-kira buat mata kita yang lembut ini sesuai nggak sih Pak Diki? Ideal nggak kalau memang takutnya nih Pak Diki kalau keras kaku itu malah membuat mata kita malah rusak dan sebagainya. Takutnya luka gitu ya. Betul, karena keras ya. Jadi imajinasi kita memang seperti itu ya. Mata kita kan lunak gitu ya, tapi dipasangin sesuatu yang keras, jadi takutnya kelilipan aja sakit ya, apalagi pakai hard lens gitu ya. Tentunya hal ini tidak akan terjadi kalau kita membeli atau memasang lensa kontaknya di tempat-tempat yang sudah berizin atau tempat-tempat yang proper lah dari segi tenaga kerjanya atau optometrisnya dan juga peralatannya. Karena sebelum kita membeli lensa kontak atau hard lens lah Pak Abi, mata kita harus diukur dulu tuh Pak Abi. Bukan hanya diukur minusnya teman-teman, jadi diukur juga kelengkungan korneanya berapa milimeter, berapa diopter. Lalu diukur juga berapa diameter korneanya. Lalu ditentukan juga kualitas air mata dan jumlah air matanya Pak Abi. Sehingga pemasangan hard lens menjadi aman untuk mata kita. Memang di awal akan terasa mengganjal karena tadi sifat materialnya yang kaku, tetapi tetap aman untuk mata selama ukurannya itu pas. Ya, betul sekali Pak Diki. Jadi karena lensa kontak itu alat kesehatan mata alat kesehatan yang masuk ke dalam mata, teman-teman pastikan bahwa yang disebutkan Pak Didi dilakukan. Artinya sebelum kita memakai lensa kontak, cek semua kondisi matanya. Pak Diki udah bilang tentang air mata, tentang kelengkungan kornea. Jadi teman-teman semua pastikan teman-teman beli lensa kontak di Optik Melawai, karena di Optik Melawai alatnya lengkap dan juga dilakukan pemeriksaan pendahuluan agar lensa kontak yang dibeli cocok dan sesuai dengan kondisi mata kita Pak Diki ya. Oke, kita sudah paham banget nih Pak Diki. Mudah-mudahan informasi tadi bisa berguna dan menambah wawasan kita. Amin ya. Sekian sharing-sharing ilmunya. Jika ada pertanyaan lebih mengenai hal ini, silakan kunjungi store terdekat kami atau bisa kunjungi website kami di www.optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta tuliskan komentar kalian kira-kira hal apa lagi yang ingin kita bahas seputar kesehatan mata, lensa kontak, dan lensa kacamata. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik